Pada Juli 2022 lalu, khalayak digemparkan dengan berita kematian Brigadir Joshua. Dalam berita tersebut, Brigadir Joshua meninggal akibat adu tembak dengan Baradae atas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua. Berita-berita terus bergulir. Video-video mengenai kronologis kejadian terus tersebar di berbagai media sosial dengan bersumber dari berita investigasi yang merupakan produk dari pers atau wartawan. Kasus ini menjadi sorotan publik, kejanggalan-kejanggalan pun mulai terlihat. Karena itu, pers bekerja melakukan investigasi lebih mendalam untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang masih disembunyikan. Dalam proses investigasi, tentu ada oknum-oknum yang berusaha untuk menghambat berjalannya investigasi, mulai dari barang bukti yang dihilangkan sampai CCTV yang sengaja diambil oleh pihak Propam Polri dan juga Bareskrim Polri. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam usaha mengungkapkan kebenaran, pers akan berhadapan dengan tekanan, intimidasi, intervensi, atau juga ancaman. Namun, hanya karena berhadapan dengan banyak tantangan dan rintangan, bukan berarti pers harus tunduk dan berhenti. Melalui investigasi panjang, pada Agustus 2022, kebenaran terungkap. Publik kembali digemparkan dengan terbuktinya Putri Cendrawati serta Ferdy Sambo sebagai dalang dari pembunuhan berencana terhadap kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Terungkapnya fakta ini tentu tidak terlepas dari peran penting pers itu sendiri. Pers telah sejak awal melakukan pengawalan terhadap kasus ini, sekaligus juga memberikan informasi secara objektif kepada khalayak, sehingga khalayak tahu kronologis dari kejadian pembunuhan ini. Dorongan dari masyarakat tentu juga ikut membantu atas terungkapnya fakta ini. Tapi, sekali lagi, pers juga mengambil peran penting sebagai jembatan komunikasi antara oknum-oknum yang terlibat dengan masyarakat. Melalui gambaran sederhana ini, kita menyaksikan bagaimana pers melakukan pengawalan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kita menyaksikan bagaimana pers mengungkapkan satu persatu kejanggalan yang muncul. Kita menyaksikan bagaimana pers menyajikan proses penyelidikan yang berjalan. Kita menyaksikan bagaimana pers menyajikan informasi kepada publik sehingga publik mengetahui hukuman yang didapat oleh oknum-oknum yang terlibat. Kita menyaksikan melalui televisi, kita menyaksikan melalui media sosial, kita menyaksikan melalui berita harian bagaimana pers mengawal kebenaran. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus lain tanpa pers? Kasus pemerkosaan, kasus bullying, atau kasus-kasus pengambilan hak secara semena-mena? Ada berapa banyak kasus yang terjadi namun terbungkam? Ada berapa banyak orang yang dilakukan semena-mena namun mereka tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti? Lalu bandingkan dengan berapa banyak orang yang dapat menyuarakan kebenarannya melalui pers. Ada berapa banyak fakta yang dapat terungkap melalui pers. Ada berapa banyak kejahatan serta tindakan semena-mena yang dapat dihentikan melalui pers. Kita menyaksikannya setiap hari, tapi kita memilih duduk dan mempertanyakan eksistensi pers. Selain sebagai sumber informasi, pers juga hadir sebagai jembatan antara pihak yang membuat kebijakan dan juga pihak yang menjalankan kebijakan. Pers hadir di tengah-tengah sebagai kontrol atas kebijakan yang berjalan, sekaligus menampung aspirasi-aspirasi dari pihak-pihak yang menjalankan kebijakan. Sekali lagi, pers sebagai sumber informasi publik harus bebas tendensi, bebas intervensi, serta bekerja atas kepentingan umum. Jurnalis yang bekerja untuk itu harus memiliki keberanian, tanggung jawab, serta integritas yang tinggi. Pers harus mampu menjadi telinga yang dapat mendengar banyak suara, harus mampu menjadi mata yang dapat melihat banyak realitas, kejahatan, serta hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Karena itu, pers harus mampu menampung itu semua, serta menyuarakan kebenaran dengan lebih lantang. Dalam ranah kampus, berbagai persoalan bisa saja terjadi. Mulai dari kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, atau tindakan mahasiswa yang sama sekali tidak mempertimbangkan kode etik, penyelewengan, pengancaman, pembungkaman, anarkisme, kekerasan, pelecehan, dan lain sebagainya bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pers harus datang sebagai pengontrol bagaimana kebijakan berjalan. Selain itu, pers juga harus dapat mengontrol tindakan-tindakan yang tidak perlu dilakukan. Dan LPM Aktivita adalah pers dalam kampus yang bertugas untuk menampung itu semua. LPM Aktivita memiliki tugas untuk menampung serta menyuarakan kesanggupan untuk menolak ketidakadilan, sikap superior untuk membela kebenaran, serta keberanian untuk mengkritisi setiap kebijakan. Sekali lagi, LPM Aktivita datang untuk menampung aspirasi dari pembuat kebijakan serta pihak yang akan menjalankan kebijakan. Setiap kebijakan dan juga tindakan harus berlandaskan atas kepentingan umum. Keduanya tidak boleh bergerak atas kepentingan egosentris. Sejak awal, LPM Aktivita berpegang teguh terhadap asas-asas kejujuran dan keadilan.
serta berkomitmen untuk menjadi lembaga yang bebas tendensi, intervensi, dan intimidasi. Asas dan komitmen ini terus tumbuh dan terus kami rawat sampai saat ini. Lebih dari itu, LPM Aktivita juga hadir dalam ranah-ranah kreativitas mahasiswa. LPM Aktivita menjadi wadah yang ikut mendorong skill dan kemampuan mahasiswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Ini berarti LPM Aktivita tidak hanya menjadi wadah yang dapat mendorong kemampuan serta skill mahasiswa dalam bidang akademik maupun non-akademik, tapi juga menjadi wadah yang dapat mencetak kemampuan serta kinerja mahasiswa yang profesional.